murid Yesus dalam program baca Alkitab bersama kelompok Bible Study Ladies of the Fellowship. Dengan pertolongan Roh Kudus kita coba menggali apa yang ditulis di dalam Yohanes 8. Di awal-awal Tuhan Yesus pagi-pagi benar dari Bukit Zaitun pergi ke Bait Allah. Kemudian ahli-ahli Taurat dan Farisi menghadapkannya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Sementara di dalam hukum Taurat diperintahkan untuk melempari perempuan yang demikian yang berbuat zina itu. Tapi Tuhan Yesus menunduk ke tanah sambil menulis di tanah, dan kemudian dia berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Setelah mendengar itu, orang-orang Yahudi pergi satu demi satu. Akhirnya tinggal Yesus dan seorang diri dengan perempuan itu. Kemudian Tuhan Yesus menanyai, tidak adakah yang melempar? Nah, perempuan itu mengatakan tidak ada. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di sini terdapat perbedaan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Kalau hukum Taurat itu sifatnya mendakwa, mengejar, menuduh gitu ya, dan itu berkembang, sangat berkembang dari lapar. Kalau hukum Taurat itu diberikan oleh Musa dan sifatnya kasih, benar, kudus, baik. Kalau tidak benar maka dihukum, kalau tidak baik maka dihukum, seperti itu ya. Kemudian kalau tidak kudus ya mendapatkan hukuman. Itu hal berbeda sama gospel atau Injil adalah kasih karunia, bukan karena upaya manusia. Nah, jadi dibawa dari hukum Taurat, dijaga, diganjar, dan itu ada di dalam penghukuman. Tetapi dibawa daripada gospel atau Injil itu adalah upah, tanda-tanda heran dan mujizat. Kemudian di ayat yang ke-12 kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus bersaksi tentang dia. Tuhan mengatakan bahwa kesaksian tentang dia itu oleh karena Bapa, ya, di ayat ke-21, terang bersama mengikuti aku, dia tidak akan berada dalam kegelapan, melainkan dia akan hidup. Di ayat ke-28 itu juga diajarkan bahwa Yesus itu tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tetapi dia berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang Bapa ajarkan. Itu. Jadi anak pun itu katakan apa yang berasal dari Bapa. Seperti yang kita lihat dari gambar kita ini, bahwa Bapa dan anak itu adalah satu. Jadi apa saja yang anak katakan itu berasal dari Bapa, apa saja yang anak ajarkan itu berasal dari Bapa, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-31, jikalau kamu kita tetap di dalam firman-Nya, kamu adalah benar-benar murid, dan ketahuilah bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Jadi kita sudah diberdekakan dari hukum Taurat. Jadi kita diberdekakan dari hukum yang menuduh itu, hukum Taurat yang menghakimi itu, yang menghukum itu. Kemudian itu kata di dalam ayat ke-44 di situ dikatakan bahwa iblis itu adalah si pembunuh, bapa dari segala dusta, ya. Oleh karena itu mereka tidak bisa mengenal tentang Yesus, makanya mereka mengatakan Yesus itu keras, bukan setan. Karena bapak mereka adalah iblis, jadi mereka tidak bisa mengerti itu. Karena Yesus itu sudah ada sebelum daripada Abraham ada. Orang-orang Yahudi bingung kenapa Tuhan Yesus bisa ada, bisa mengatakan bahwa sebelum Abraham dia sudah ada. Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang alfa, yang berada dalam kekekalan yang awal. Dia berada daripada mulanya kekekalan yang awal. Kalau di gambar
kita ini kan dia berada di mulai menjadikan dunia fisik dan non fisik ini. Jadi dia sudah berada daripada mulanya menjadikan alam semesta dan dunia roh ini, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Demikian exploring kita dari Yohanes 8. Tuhan Yesus memberkati.